Bayu Prasetya selalu menertawakan cerita orang tentang pabrik tua di Laweyan, Solo. Tapi malam itu, saat ia menapaki halaman berdebu dengan senter, bayangan bergerak sendiri dan suara langkah yang bukan miliknya bergema di udara. Di sudut gelap, seorang perempuan pucat muncul, matanya biru seperti es. Saat bibir mereka bersentuhan, Bayu yakin itu manusia biasa. Tanpa tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan ke dunia di mana sejarah angker dan dendam masa lalu menunggu untuk menelan jiwa yang terlalu penasaran. Nama pemuda itu Bayu Prasetya, 23 tahun, asal Laweyan, Solo. Bayu memiliki tubuh tegap, mata tajam, dan kulit sawo matang yang sedikit hangat terkena sinar matahari. Rambutnya hitam, selalu rapi meski sering lembur di bengkel garmen milik keluarganya. Dia dikenal sebagai pemuda yang berani, ambisius, dan penuh rasa ingin tahu, tapi kadang terlalu gegabah. Ambisinya sederhana tapi berat. Ia ingin membuka lini produksi garmen sendiri dan menyaingi pabrik-pabrik besar di Solo, membawa nama kecilnya jadi terkenal di kota tua ini. Suatu sore, Bayu berjalan menyusuri gang sempit di kawasan Laweyan, tempat gedung-gedung pabrik garmen tua terbengkalai. Bangunan itu sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, jendela-jendela berdebu, dan tiang-tiang baja berkarat. Warga sekitar bilang bangunan itu angker, tapi Bayu tertawa dalam hati. Bagi Bayu, itu hanya cerita tua untuk menakut-nakuti anak muda. Saat Bayu menelusuri halaman pabrik, suara langkah kaki samar terdengar di antara reruntuhan. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Bayu menoleh, tapi tak melihat siapapun. Napasnya mulai cepat, jantungnya berdetak kencang, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut. Dia memasuki pintu depan yang sudah hampir roboh dan menemukan ruang produksi utama. Mesin-mesin tua berkarat, benang-benang yang kusut, dan debu menebal di lantai. Di sudut ruangan, berdiri seorang perempuan tinggi dengan rambut pirang panjang, mengenakan gaun putih yang tampak antik, seperti dari masa Belanda kolonial. Wajahnya pucat tapi cantik. Matanya biru seperti es, menatap Bayu dengan senyum tipis. Bayu merasa aneh, tapi hatinya terpikat. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Perempuan itu menyentuh pipinya, dan sebelum Bayu sempat menolak, bibir mereka bersentuhan. Sentuhan itu hangat, manusiawi. Setidaknya itu yang Bayu pikirkan. Ia tersipu, pikirannya dipenuhi campuran penasaran dan rasa malu, sementara perempuan itu menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Bayu yakin ini hanyalah manusia biasa, seorang noni Belanda yang entah bagaimana tersesat di Solo tua. Namun, saat mereka berpisah, Bayu menangkap sesuatu yang aneh. Mata perempuan itu, mata yang biru itu, tiba-tiba memancarkan cahaya aneh, bukan warna manusia biasa. Dan udara di sekeliling mereka mendadak dingin, meski matahari masih menyinari bagian lain pabrik. Bayu menelan ludah, tapi rasa takutnya masih kalah dengan rasa ingin tahu. Bayu bertekad malam itu juga untuk menemukan siapa perempuan itu sebenarnya, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke petualangan horor yang bahkan pabrik tua ini tak pernah siap mengungkapnya. Bayu pulang ke kosnya malam itu dengan kepala penuh bayangan biru perempuan tadi. Ia tak bisa berhenti memikirkan bibir hangat yang disentuhnya, dan tatapan mata yang tiba-tiba bercahaya itu. Semakin dipikirkan, rasa penasaran Bayu berubah jadi obsesi. Ia ingin kembali ke pabrik itu, mencari tahu siapa perempuan itu dan apa yang ia sembunyikan. Keesokan harinya, Bayu mempersiapkan diri. Ia membawa senter, kamera lama, dan buku catatan kosong. Malam menjelang, ia kembali ke pabrik. Angin malam menyapu halaman pabrik, menggerakkan tirai-tirai kotor, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Suara gemerisik terdengar dari mesin-mesin berkarat, seolah pabrik itu bernafas sendiri. Bayu masuk ke ruang utama dan mulai memanggil. "Hei, kamu di sini kan?" Suaranya bergema di antara dinding dan langit-langit yang retak. Tak ada jawaban, hanya suara langkah kecil yang terdengar menjauh, lalu diam. Tiba-tiba di sudut ruang, perempuan itu muncul lagi, berdiri dengan gaun putihnya yang kini sedikit lusuh, seakan terseret waktu. Bayu melangkah maju dan bertanya, "Kamu siapa? Kenapa kamu di sini sendirian?"
Perempuan itu tersenyum tipis, tapi kali ini Bayu merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, dan seolah suara Bayu tersedot menjadi samar dan jauh. "Aku sudah menunggumu," katanya dengan suara halus tapi menggema aneh di kepala Bayu. Bayu ingin bertanya lebih banyak, tapi sebelum sempat berkata apapun, tangannya disentuh lagi oleh perempuan itu. Kali ini Bayu merasakan energi aneh, bukan hangat manusiawi, melainkan dingin menusuk ke tulang. Rambutnya berdiri, jantungnya hampir berhenti sejenak. Namun Bayu, seperti tersihir, tetap berdiri dan mengikuti perempuan itu menuju lantai atas pabrik. Di sana, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya tersentak. Di dinding, ada lukisan-lukisan tua orang Belanda. Wajah-wajah mereka pucat, menatap kosong ke arahnya. Tapi yang paling mengejutkan, salah satu lukisan tampak persis seperti perempuan yang di depannya kini berdiri. Bayu menelan ludah. "Kamu bukan manusia biasa, kan?" bisiknya pelan. Perempuan itu hanya tersenyum, dan angin malam membawa bisikan samar. "Aku menunggu mereka yang berani melewati batas. Sekarang kamu akan tahu apa artinya bermain dengan bayangan masa lalu." Bayu ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah lantai pabrik menahannya. Cahaya dari matanya yang tadi terlihat hangat, kini berpendar biru pucat. Dan di balik jendela berdebu, bayangan lain mulai muncul. Lebih gelap, lebih besar, seolah menonton setiap langkahnya. Bayu sadar malam itu. Ia sudah masuk ke dunia yang bukan untuk manusia biasa. Tapi ia belum tahu apa yang menunggu. Di part 3 akan lebih gelap, lebih menakutkan, dan jauh dari apapun yang pernah ia bayangkan. Bayu terdiam di lantai atas pabrik. Mata perempuan itu masih bercahaya biru pucat seperti es yang menembus tulang. Bayu merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke paru-paru. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah lantai pabrik menahan setiap gerakan. "Siapa kamu sebenarnya?" Suara Bayu bergetar, hampir tak terdengar. Perempuan itu melangkah mendekat. "Aku adalah bagian dari masa lalu pabrik ini," katanya pelan. "Mereka yang dulu berani bermain di sini, tak pernah meninggalkan tempat ini dengan selamat." Bayu menelan ludah. Di sekelilingnya, bayangan mulai bergerak. Sosok-sosok tinggi, pucat, dan wajahnya terdistorsi muncul dari kegelapan. Mereka menatap Bayu dengan mata kosong, bisu tapi mengancam. Bayu merasakan jantungnya hampir berhenti. Perempuan itu tersenyum tipis, dan Bayu sadar bahwa ciumannya di awal bukanlah tanda kasih manusiawi. Ia hanyalah umpan, cara perempuan itu menarik manusia ke dalam dunia antara hidup dan mati pabrik tua ini. Bayu mencoba melawan rasa takutnya. Ia menatap matanya sendiri di cermin pecah di dinding dan berbisik, "Aku tidak takut." Bayangan di sekelilingnya bergemetar. Suara bisikan terdengar seperti ratusan mulut sekaligus. "Beraninya kamu tetap di sini." Perempuan itu mencondongkan kepala. "Jika kau ingin keluar, kau harus mengerti sejarah pabrik ini. Aku dulunya manusia, tapi keserakahan mereka mengikatku di sini selamanya. Dan setiap manusia yang datang, aku harus uji." Bayu tersentak. Di lantai ada bekas darah yang membentuk pola aneh, mengelilingi mesin-mesin tua. Ia baru sadar, legenda tentang pabrik angker Solo bukan sekedar cerita. Pabrik ini adalah perangkap bagi mereka yang terlalu penasaran. Namun di balik ketakutan itu, Bayu merasa rasa ingin tahu yang membara. Ambisinya untuk tahu kebenaran lebih kuat daripada insting melarikan diri. Ia menghela napas dalam, menatap perempuan itu dan bayangan-bayangan di sekeliling. "Aku akan tahu siapa kamu, dan aku akan keluar dari sini, hidup atau mati." Perempuan itu tersenyum tipis, dan bayangan di pabrik bergerak semakin rapat, seperti siap menelan Bayu. Suara-suara gaib semakin jelas. Bisikan malam membentuk kata-kata. Semua yang datang ke sini harus membayar, atau menjadi bagian dari masa lalu. Bayu menatap ke lantai, melihat bayangan kakinya sendiri yang seolah bercampur dengan bayangan makhluk-makhluk itu. Ia sadar malam itu bukan sekedar uji nyali, tapi pertaruhan hidup dan jiwa. Dan pabrik tua Solo yang selama ini hanya dianggap tempat angker, kini benar-benar hidup dengan sejarah, dendam, dan bayangan masa lalu yang menunggu untuk menelan siapapun yang terlalu berani.
Bayu menatap perempuan itu. Cahaya biru dari matanya kini lebih terang, menyoroti bayangan-bayangan di seluruh ruang. Suasana pabrik semakin menyesakkan. Mesin-mesin tua berderak sendiri. Debu beterbangan seperti disapu angin gaib, dan suara bisikan tak henti memenuhi kepala Bayu. "Kalau aku ingin keluar hidup-hidup, apa yang harus kulakukan?" tanya Bayu, suaranya hampir tenggelam di antara gemerisik bayangan. Perempuan itu melangkah lebih dekat. Gaunnya menyapu lantai dengan bunyi seperti bisikan kain tua. "Hanya satu cara," katanya pelan. "Kau harus melihat kebenaran yang tersembunyi di balik pabrik ini dan menghadapi masa laluku." Bayu menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap lukisan-lukisan tua di dinding lagi. Wajah-wajah Belanda yang dulu hidup di pabrik ini kini tampak bergerak samar. Mata mereka seolah mengikuti gerak Bayu. Noni Belanda itu tersenyum tipis. "Mereka yang dulu serakah, kini terjebak di sini. Aku juga begitu." Bayu melangkah maju, berani meski takut. "Aku akan melihat kebenaran itu, tapi aku tidak mau terjebak seperti mereka." Perempuan itu mencondongkan kepala, senyumnya melebar. Tiba-tiba, lantai di bawah Bayu bergoyang. Bayangan-bayangan di sekitarnya mulai bergerak lebih cepat, mendekat. Ia bisa merasakan tangan-tangan tak terlihat menempel di tubuhnya, menariknya ke arah kegelapan mesin tua. Namun di saat itu, cahaya dari matanya menyorot ke arah dinding yang retak, dan Bayu melihat sebuah ruang tersembunyi. Pintu kayu tua, tertutup debu dan sarang laba-laba, dengan simbol aneh di permukaannya. Bayu menyadari, ini mungkin kunci untuk memahami rahasia pabrik, atau jebakan terakhir. Perempuan itu menatapnya dalam diam. "Langkahmu selanjutnya akan menentukan apakah kau akan keluar atau menjadi bagian dari masa lalu. Jangan salah langkah, Bayu. Pabrik ini tidak memaafkan." Bayu menggenggam senter, napasnya berat, mata menatap pintu itu. Di baliknya, bisikan-bisikan mulai berubah menjadi tawa yang menyeramkan, dan bayangan mulai bergerak seperti tangan raksasa menunggu untuk menelan siapapun yang berani menantang mereka. Ia melangkah. Setiap langkah bergema di lantai kayu tua. Suara detak jantungnya seolah menjadi musik bagi para roh yang menunggu. Di saat itu, Bayu sadar, malam ini bukan sekedar uji nyali. Ini pertaruhan antara hidup, mati, dan jiwa yang mungkin tidak pernah bebas lagi. Dan pabrik tua Solo benar-benar hidup. Bayu menatap pintu kayu tua yang retak. Napasnya berat, jantungnya berdetak cepat. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ia mendorong pintu perlahan. Debu beterbangan dan cahaya senter menyorot ruang sempit di dalamnya. Di tengah ruang berdiri perempuan itu. Wajahnya pucat seperti porselen, matanya biru bercahaya. Tapi yang paling menakutkan, di sekelilingnya terdapat lukisan-lukisan Belanda tua yang bergerak. Wajah-wajah mereka menjerit dalam diam, seolah semua sejarah kelam pabrik itu tertangkap dalam satu ruang. "Ini kebenaran yang kau cari," bisik perempuan itu. "Mereka yang dulu serakah, mereka yang mengikatku di sini, semua terperangkap. Dan kini kau menghadapi pilihan, pergi atau menjadi bagian dari mereka." Bayu menelan ludah. Ia melihat ke sekeliling, melihat bayangan-bayangan roh tua itu mulai merapat, seperti menarik energi dari setiap inci ruang. Tapi ia tidak gentar. Ambisinya, rasa ingin tahunya, dan tekadnya untuk kembali hidup memaksa ia tetap berdiri. "Kalau aku pergi, aku tidak akan pernah tahu kebenarannya," kata Bayu tegas. "Aku tidak mau menjadi orang yang menyerah." Perempuan itu menatapnya lama. Matanya yang biru berpendar, menembus jiwa Bayu. Lalu, dengan suara halus tapi tegas, "Baiklah, jika kau cukup berani, kau harus menghadapi masa lalu dan mengakui apa yang sebenarnya terjadi." Bayu menunduk. Ia merasakan kilatan ingatan samar. Pabrik ini dibangun oleh Belanda di masa kolonial. Banyak pekerja tewas akibat kecelakaan, kelaparan, dan penindasan. Noni Belanda itu, dulu manusia, terikat di pabrik karena dendam dan keserakahan para pendiri. Semua roh yang menakutkan itu adalah hasil dari kemarahan dan ketidakadilan yang tidak terselesaikan. Dengan keberanian terakhirnya, Bayu mengucapkan permintaan maaf atas ketidaktahuan manusia modern dan menyatakan bahwa ia tidak datang untuk menakut-nakuti atau mengeksploitasi pabrik, melainkan untuk memahami sejarahnya. Angin di dalam pabrik tiba-tiba berhenti. Bayangan-bayangan di sekitar mulai memudar, lukisan-lukisan berhenti bergerak. Noni Belanda tersenyum, matanya kembali pucat dan perlahan lenyap,
meninggalkan Bayu sendirian di ruang rahasia. Bayu keluar dari pabrik saat fajar mulai menyingsing. Udara pagi terasa hangat, berbeda dengan dingin malam yang menakutkan sebelumnya. Ia menatap bangunan tua itu, kini tampak hanya sebagai pabrik tua biasa, tapi dalam hatinya ia tahu sejarahnya tetap hidup. Bayu pulang ke rumahnya dengan jiwa yang berubah. Ia telah mendekati batas antara hidup dan mati, melihat misteri yang tak terjamah manusia biasa, dan selamat karena keberanian serta rasa hormatnya terhadap masa lalu. Sejak hari itu, Bayu tidak lagi hanya pemuda yang ingin terkenal dalam industri garmen. Ia menjadi pemuda yang menghargai sejarah dan misteri di balik setiap bangunan tua Solo, belajar bahwa kadang keberanian bukan hanya soal mengejar ambisi, tapi juga mengakui rahasia yang seharusnya dihormati. Dan pabrik tua itu, ia tetap diam, menunggu malam berikutnya, untuk menyimpan bayangan-bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi.